Luar biasa, para istri Menteri Bidang Ekonomi sedang jalan-jalan ke Eropa. Kegiatan senang-senang itu mereka pamerkan di media sosial. Mereka berlibur ke luar negeri karena mengikuti perjalanan dinas suaminya, yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kabar ditemukannya jenazah Emril Khan Mumtaz atau Eril membuat lega Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan keluarga. RK dan istri bersyukur atas penemuan jenazah putra sulung mereka yang tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss sejak 26 Mei 2022 lalu. Saya pribadi dan atas nama rekan-rekan alumni UI yang tergabung di UI World, IKB UI, dan lain-lain yang sama-sama kami ingin menyampaikan bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas meninggalnya putra dari Bapak Ridwan Kamil. Bela sungkawa, dan kami bisa merasakan apa yang Kamil dan Ibu Pak Ridwan Kamil dan Ibu rasakan, juga keluarga besarnya. Kita doakan saja semoga almarhum Eril itu ya mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin. Itu doa kita semuanya, harapan kita, dan kami tidak bisa berbuat banyak kecuali dengan berdoa dan mengharapkan yang terbaik. Sementara itu yang bikin saya dan teman-teman marah, saya kira juga publik marah besar, itu di medsos beredar foto istri menteri-menteri, saya nggak sebut namanya. Oh, jalan-jalan ke Eropa. Jalan-jalan di Swiss berselfie ria saat ada musibah yang sedang terjadi. Itu yang pertama, itu aja udah otaknya otak kebo itu. Kenapa? Kebo masih punya perasaan. Ini udah nggak ada. Dan nilai masih ada. Kedua, nilai yang tinggi. Masyarakat lagi susah begini, dia bisa keluyuran duit dari mana? Itu saya tersebar ya, betul-betul nggak tahu diri itu. Iya, tersebar. Kalau buat pribadi mungkin lain hal. Iya, lagi. disebar. Oh, Mau sebut nama menterinya siapa? Lihat di medsos tuh. Iya kan dia bikin status ya. Bikin status, bikin nama Di akunnya, Instastory macam-macam. Oh, Instastory berarti sengaja kalau Instastory ya. Publik. Orang kita publik lagi berbicara gimana minyak goreng lagi harganya begini, bawang begini, ibu rumah tangga. Dia selfie udah nggak. Kan gua heran, kira-kira kualitas suaminya ya begitulah. Iya, kenapa punya bini itu didiemin bagaimana? Jadi imbas suaminya. Jadi udah sama aja itu. Jadi Pak Ridwan Kamil mohon sabar, pahami ajalah. Dan Anda tetap bersyukur bahwa Anda tidak termasuk kelompok-kelompok pejabat keluarga yang seperti itu. Ya, jadi kita doakan insya Allah akan ada hikmahnya dan tidak akan ada yang sia-sia yang Allah berikan pada kita. Saya percaya Pak Ridwan Kamil juga akan bisa menghadapi dengan baik Ibu dan juga keluarga besar. Nah, ini banyak betul ya yang pengalihan ini yang semuanya itu menunjukkan makin lama makin berani nih yang kita sebut PKI gaya baru ini tampil makin berani. Jadi saya cuma ngelamun aja dan potretnya tambah jelas. Terakhir pemalsuan FPI demo ini jelas betul. FPIKW jelas betul. Kok bikin lagi yang kayak beginian? Diizinin, dikawal, baik-baik. Katanya organisasi terlarang. Jadi, aduh minta ampun, saya basar RP itu dibawa kendali sana semua sekarang. Kita boleh komplain ke Ibu Megawati silakan. Beliau banyak kelemahan, tapi satu hal, saya pribadi masih yakin beliau masih punya tanggung jawab dan rasa nasionalisme dibandingkan kelompok yang satunya ini. Yang masukkan TKA Cina, yang nggak bisa kerja, padahal buruh kasar, wah jelas nggak bisa kerja. Karena mereka tentara kok itu yang disiapkan. Di medsos kan rame.
Iya. Ngelas saja nggak Masih becus. masuk. Dan memberikan akses Subuh-subuh itu di Iya. hari itu masih KTP terus resmi. Iya, coba ini apa? Jadi memang di program, di persiapan. Jadi kalau nunggu 2000 berapa tuh? 24. Oh, udah siap dia. Terus Bin bagaimana? Menang-menang wae. Kabais bagaimana? Nah. Diam-diam aja. seperti. Jadi nunggu apa ini? Ya memang sudah nggak berdaulat kayaknya ya Pak. Ya iyalah. Kita ini. Ya, Nah, sementara mau bukan pindah kayaknya. IKN. Iya. Komandan kita ini kan selama dia menjabat, saya tidak pernah mendengar sekalipun ucapan saya mohon maaf bahwa kemarin saya keliru. Nggak sombong gue bohong deh, gue keliru. Nggak ada tuh. Saya punya daftar bohongnya dari medsos, saya kumpulin. Nggak ada ucapan mudah-mudahan Allah mengini, insya Allah semoga ini bersyukur. Nggak pernah ada ucapan itu. Padahal beliau muslim ya. Iya. Katanya. Sesuai agamanya. Sebenarnya begitu ya Pak ya. Iya, harusnya kan begitu. Terlontarkan. Ada bersyukur sama sekali. Yang tidak bersyukur tidak mau Tuhan siapa kecuali PKI. Ya, jadi capek kita ngomongin. Makin berani, makin jelas, makin ini. Dan Ketua MK maaf aja lah, Anda jangan ngomong aturan lah. Ini masalah sistem nilai Anda. Anda enak nggak mimpin kalau kayak begitu? Saya nggak kenal Anda. Ya, Ketua MK. Layak nggak? Akhirnya Indonesia punya Perdana Menteri ya. Iya. Lagi rame nih dari 2 terakhir ini. Jadi mendadak Karena- ada perdana kenapa? menterinya ya. Ada Perdana Menteri. Kalau kerajaan itu kan suka-suka raja ya. Betul. Iya. Ada Menteri Perdagangan yang ngurus minyak goreng ditunjuk lagi. Ngurus tiket candi. Ngurusin dan segala macam. Ngurus Candi Borobudur, siadei. Ada tiga menteri yang hebat, namanya Luhut, namanya Binsar, namanya Panjaitan. Dia ngurusin semua tuh. Candi diurusin, pariwisata diurusin, dari mulai urusan vaksin, semuanya dia ngurusin. Dia bilang nih, saya cuma bersyukur satu. Alhamdulillah saya udah nggak ngasih kuliah lagi. Kalau gue masih ngasih kuliah di kelas di FEB UI, gue mesti jelasin apa sama mahasiswa gue ya. Ini organisasi atau manajemen model apa ini? Presiden kok nggak berani tegur menteri berhentiin? Kalau udah nggak gitu, Menteri Perdagangan. Dirjennya begitu, tegur, panggil, berhentiin kalau perlu. Enggak. Cuma sampai dirjen ya Pak. Iya, sampai dirjen. Itu pun ketahuan. Kalau dia nggak becus ngendalikan soal minyak goreng segala macam, impor. Lah, jangan nunjuk menteri yang luar biasa dan berkuasa penuh itu. Bener. Sampai Menteri Pariwisata pun diambil alih, buru-buru. Waduh, ini gue bingung manajemen Setahu belajar. saya udah ada Pak Sandiaga ya. Nggak jelas, dulu gitu. Menteri Kesehatan, PCR ada ngendaliin lagi. Jadi saya bilang, Aplikasi ini bikin ini juga. kerajaan aja lah. Jadi kita Aplikasi nggak COVID ribut. Pak. Mau Iya. dipakai lagi untuk kebutuhan ini ya. Boro-boro mikirin minyak goreng. Wisata. Boro-boro mikirin harga kebutuhan rumah tangga yang makin naik. Suruh mereka buka, cari di YouTube, ya. Ada namanya Memtic Science, itu mengenai DNA non biologis. Dia akan tahu tuh di mana jenjang core kompetensis banyak Core competence. pejabat-pejabat kita ini, Yeah. yang antara lain salah satu ciri-cirinya urat empatinya belum numbuh. Belum nunggu apa nggak nunggu? atau nggak numbuh, pilih yang mana lah. Contoh ada Pak Ridwan Kamil sedang dapat musibah, Berduka. bini menteri yang nggak tahu diri itu berfoto, waduh, nggak ada empati sama sekali. Dia nggak merasa salah tuh. Harga minyak orang gini, wah gini ngatur segala macam, ngutang sana ngutang sini, bohong nggak minta maaf, salah nggak ngaku. Emang nggak punya empati, uratnya emang nggak numbuh. Silakan cari. Ini ilmiah risetnya kaget-kaget saya baca. Nah, terus mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana gitu? Mau Nah, dibawa Ke kemana? laut aja. Jadi ya udahlah, nasib sementara. Kalau saya jadi Ibu Mega, nggak tahu lagi lah. Udah gimana ngamuknya itu. Tapi saya nggak heran. Nggak heran kenapa? Lawong dia bisa ngomong, saya nggak pernah minta didukung. Kenapa saya mesti berterima kasih? Ya kan, mindsetnya begitu. Nggak ada rasa bersyukur, empatinya nggak ada. Jadi Bu Mega ya nggak tahu lah. Anda lebih paham, lebih ngerti dari saya.
kepada petugasnya ya Pak. Ya, ya mau ngomong apa gitu ya, saya sih nggak heran, nggak kaget gitu. Tapi yang menarik adalah, ini kembali lagi nih, saya masih mengatakan tolong ingat, alhamdulillah dari purnawirawan TNI segala macam, publik juga udah mulai melihat dan menyadari bangkitnya komunis gaya baru, kalau Indonesia PKI gaya baru. Saya lihat di spanduk-spanduk di demo itu disebutin segala macam, dan di medsos sudah rame pernyataan dari mantan kepala BAIS. Ada statementnya juga di medsos, Gatot Nurmantio, kemudian Pak Sutioso. Wah biasa, Basar nuduh. Basar itu kan kepanjangan tangan, kepanjangan cangkem bacotnya dari PKI gaya baru. Pak Yos, jangan berhenti ngomong lah, kita dukung. Nggak usah takut, ini masalah waktu aja ini. UI masih dinenabobokkan, dikendalikan oleh siapa tahu lah kita. Dulu yang mendalikan UI itu pernah mau ketemu saya. Waktu itu kita bergerak dari alumni UI bangkit, mau ketemu kasus Ahoax. Sampai sekarang nggak jadi lah gitu. Jadi memang dikendaliin, udahlah ya. Iya. Silakan, saya nggak punya kepentingan, umur udah segini, gue pensiunan, nggak pengen ini, nggak pengen itu. Sejarah panjang UI juga Udahlah, tahun ya. 65-66. Ya bubarkan Partai Komunis Indonesia itu kan ada di Salemba pergerakan di situ. Jadi kita berbicara di sini baik lagi, UI itu punya cerita yang sangat panjang, sejarah yang sangat panjang, dan itu berputar kembali. Iya, makanya nama UI sebagai kampus perjuangan diganti dulu menjadi kampus Merdeka. Tuh menterinya lagi UI sebagai kampus perjuangan di mana? Masih pakai celana monyet kali ya? Udah berasa jauh Enggak banget. hanya UI aja yang dilabelkan kampus Merdeka, kampus-kampus yang Yang lain lain juga. PTN dan Kampus Merdeka. PTS besar Apa juga maksudnya dilabelkan kampus Merdeka? Apa maksudnya kampus Merdeka? Apa misi? Sementara Nggak ada. junior kita di kampus yang masih kuliah, dia nggak bisa berdiskusi secara nyaman. Terbuka. Demo aja dirusuin sama PLK, apakah disebut kampus Merdeka? Nah itu dia, udahlah. Kan Lihat begitu. akun resminya BEM UI, Kalau ada keluh kesah mengkritik rektor, statuta, macam-macam. kan ciri-cirinya komunis kan begitu, cangkep bacotnya sama tindakannya kan beda. Udah biasa lah ya. Bebas itu juga Udahlah, Iya. jadi lupakanlah. tongkrongin gitu istilahnya. Duit Bar disebar bebas kiri gitu. kanan segala macam. Jadi ya udahlah, mau diapain, teriak lagi. Oh.